Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang menarik, yang menyenangkan. Siang ini saya ingin membahas tentang optimisme menangani sebuah usaha. Bagaimana caranya kita itu dalam berusaha itu tidak pesimis, teman-teman. Tidak pesimis artinya itu tidak gampang putus asa. Tidak gampang putus asa dan selalu optimis ke depan. Yang kita lihat itu ke depan. Karena apa? Karena bidang usaha itu lain atau beda dengan bidang karyawan. Kalau kita menjadi karyawan itu jalan saja, yang penting kita masuk kerja saja sudah gajian, sudah bayaran, teman-teman. Itu mindsetnya karyawan. Kalau mindsetnya mindsetnya pengusaha ya beda. Kita harus bisa mencarikan karyawan pekerjaan, mencarikan karyawan itu penghasilan, mencarikan karyawan itu kesejahteraan. Dari sekian itulah kita sendiri harus punya pemikiran yang inovatif dan optimis. Kalau kita pemilik tokonya tidak optimis atau tidak inovatif, ya akhirnya jenuh juga kita. Karena apa? Capek menggaji karyawan, merasa capek. Mencarikan pekerjaan karyawan, merasa capek. Saya ingin memberikan sedikit saja, teman-teman, sedikit, karena saya juga nggak pinter-pinter amat, teman-teman. Saya ingin memberikan sedikit saja tentang motivasi, bagaimana sih caranya supaya kita itu tetap optimis meskipun toko itu laris, toko itu sepi, toko itu apapun bentuknya, penjualan naik turun, itu selalu optimis, selalu kita itu selalu merasa tidak gundah gulana ya gitu, begitu, teman-teman. Yang pertama ya, kita harus menjadikan usaha kita itu hal yang istiqomah. Artinya istiqomah itu bagaimana sih? Hal yang istiqomah itu hal yang sudah kita lakukan setiap hari tanpa ada pikiran jenuh. Kalau kita merasa jenuh, ya belum berangkat sudah capek, belum berangkat sudah mengeluh. Nah, seperti itu. Ya kita istiqomahkan ya, kita memang usaha ya kita harus buka. Setelah buka ya kalau memang ada pembeli dilayani, nggak ada pembeli ya tetap cari pekerjaan lagi yang ada hubungannya dengan toko. Terus setelah itu yang kedua, kita harus melihat ke depan, teman-teman. Jangan melihat ke belakang. Semua masalah usaha, semua masalah kehidupan, semua masalah apapun, yang kita lihat itu harus ke depan, teman-teman. Jangan melihat ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang, otomatis nanti kita itu nggak bisa fokus ke depan. Akhirnya nanti ada lubang kita nggak tahu, ada belokan kita nggak tahu. Sama dengan kita ibaratkan mengemudi mobil, teman-teman. Mengemudi mobil itu kita mesti harus melihat ke depan, jangan melihat ke spion saja. Kalau kita melihat ke spion saja nanti ya nabrak malahan. Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan berusaha, itu yang fokus kita lihat adalah ke depan itu bagaimana. Seandainya kita itu pernah punya masa lalu atau masa kemarin, ditipu orang, setelah itu usaha rugi atau usaha bangkrut atau apapun.
Terus kita itu hanya menyesali saja, menyesali tanpa kita berusaha untuk move on. Ya otomatis nanti kita hanya menyesali karena hal yang sudah terjadi itu tidak akan terulang lagi, teman-teman. Hal-hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang sudah terjadi dalam kehidupan usaha kita tidak akan terulang lagi. Yang kemarin kita tertipu, setelah itu selesai. Terus kita renungi apakah hal yang uangnya itu akan kembali lagi? Enggak juga. Kemarin kita rugi usaha, kula semongko bangkrut. Setelah itu kita renungi saja, ya otomatis ya kita dapat merenungi saja. Nggak mungkin uang itu kembali. Kita menggambarkan gini, saya menggambarkan gini. Kita mengemudi mobil itu, kenapa sih kacanya mobil itu yang di depan itu kok lebar dan terang, bening. Terus kacanya mobil yang ke belakang, maksudnya kaca spion, itu mesti kecil. Terus cermin, ya pasti cermin kan, bukan kaca bening. Lah, itu analogikan seperti itu. Jadi ke depan kita menggapai arah ke depan itu memang masih lebar, masih harus bening, harus cerah. Tapi kalau kita melihat ke belakang, kita lihat cermin, ya ke belakang itu ibaratnya sebagai cermin saja. Kemarin ketipu, berarti hari ini tidak boleh terulang lagi untuk ketipu yang kedua kali. Kemarin rugi, berarti kita analisa harus tidak sampai terulang lagi untuk tertipu lagi. Kan gitu teman-teman. Itu cermin kan, cermin. Lah cermin itu tidak sama dengan aslinya, nggak mungkin. Biasanya itu lebih kecil. Nah, hal-hal seperti itu kita analisa. Saya sendiri juga seperti itu. Saya usaha pun banyak, usaha yang gagal itu banyak. Tapi kalau kita merenungi kegagalan, ya kita nggak bisa bangkit lagi, teman-teman. Nggak bisa bangkit lagi. Karena hal-hal yang sudah terjadi itu qadarullah, takdirnya Allah, teman-teman. Hal yang sudah terjadi dan itu sudah kita jalani dan kita mampu untuk menjalani. Nah, kenapa kita sesali? Saya ditipu orang itu berkali-kali dan ya nggak usah disesali. Kalau disesali kenapa? Sudah terjadi dan kita juga mampu menjalani kok setelah itu. Nah, itu sebagai cermin saja supaya jangan sampai kita terulang lagi seperti itu. Gitu saja. Kalau kita kemarin seandainya saya nggak gitu gini, seandainya saya nggak gini gitu, itu namanya melawan qadarullah, menyesali qadarullah, takdirnya Allah. Semua kita yang sudah kita jalani itu sudah merupakan takdirnya. Nah, seperti itu teman-teman. Terus setelah itu kita harus move on, kita harus melangkah ke depan ya. Kacanya harus bening, kacanya harus bersih. Nah, terus kacanya harus bersih, cuma maksudnya bagaimana? Ya kita jalani kehidupan ini dengan kehidupan yang cerah-cerihnya dan bersih, bening, hati yang bening. Nah, setelah itu kita jalani, teman-teman. Kalau kita tetap ke belakang, sama dengan kita gini loh, teman-teman. Seandainya kita usaha atau apa, kita masak seperti katanya Agim itu loh. Masak, sebenarnya saya ini ingin masak nasi. Tapi yang sudah terjadi ternyata menjadi bubur. Apakah bubur itu bisa dijadikan menjadi nasi lagi? Enggak juga. Apakah bubur itu bisa kita kembalikan menjadi beras? Enggak juga. Sama dengan usaha, kalau sudah rugi ya sudah. Ya dievaluasi gitu saja. Setelah itu seandainya kita rugi mau kembali lagi ke usaha awal lagi ya nggak bisa. Atau usia lagi dimundurkan lagi juga nggak bisa. Ya seperti itu teman-teman. Ya ini sebagai penyemangat saja. Ayo semangat, kerja itu semangat. Tanpa kita mengenal mengenal putus asa. Putus asa itu dosa, teman-teman. Wala tai'asu min rauhillah. Allah sudah berfirman seperti itu. Putus asa itu dosa. Karena orang putus asa itu sama dengan tidak terima dengan takdirnya Allah. Siapa yang tidak terima dengan takdirnya Allah dan tidak mensyukuri nikmatnya Allah, ya silakan keluar dari bumi ini. Katanya kan seperti itu. Siapa yang tidak menerima takdirku atau menyesali takdirku,
dan tidak mau mensyukuri nikmatku, ya silakan mencari Tuhan selain aku. Nah, setelah itu keluar dari muka bumi ini, kemana lagi kita mencari tempat? Ya nggak bisa kan seperti itu. Sekedar ingin memberikan pencerahan teman-teman. Saya sendiri juga berusaha untuk itu kok. Saya sendiri berusaha, saya nggak pinter-pinter amat. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya sampaikan, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.